sudah datang ke sini untuk melaksanakan konseling individual. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan konseling ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sarapan tadi? Udah. Kok masih lemes? Salat subuh dah? Tadi udah salat subuh. Salat. Pelajaran. Bagaimana pelajaran minggu kemarin? Kalau dari minggu kemarin itu banyak yang susah. Jadi banyak yang susah. Jadi yang sulit dimengerti, gurunya yang kurang masuk menyampaikan, atau aulianya lagi banyak yang dipikirkan. saya dari aliannya Ya baiklah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling individual itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan antara konselor dan konseli untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli itu ya. Nah, sedangkan tujuan diadakannya layanan konseling individual ini agar nantinya konseli yang dalam hal ini peserta didik kamu dapat dengan leluasa mengungkapkan isi hati apa yang sedang dialami, apa yang ada di dalam menjadi pikiran, beban yang selama ini kamu simpan, dan pada akhirnya nanti dengan mengungkapkan dan bercerita dengan ibu selaku konselor, kamu bisa menata hidupmu ke depan dengan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, sebelum sampai ibu tanya lebih jauh lagi tentang permasalahan yang ada dalam diri Aulia, ibu kasih tahu agar Aulianya lebih leluasa itu, karena di dalam bimbingan konseling ini kita punya namanya azas kerahasiaan, keterbukaan, ya, terus kesukarelaan. Keterbukaan itu seperti apa? Nah, di sini Aulia selaku konseli bisa dengan leluasa mengungkapkan isi hati tanpa takut rahasianya diceritakan dengan guru lain atau teman-teman yang lain itu. Nah ya, karena itu sebelum kita memulai itu kita sudah punya komitmen yang sebelumnya sudah ibu kasih tahu kan kemarin, kita sudah punya komitmen ya nak ya. Nah, bahwa antara konselor dan konseli itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, selanjutnya azas kerahasiaan itu juga semua cerita atau permasalahan yang ada dalam diri konseli itu dapat dengan aman, tersimpan rapat, hanya kita berdua yang tahu, ibu dan kamu. Azas kesukarelaan ini seperti apa? Aulia yang dalam hal ini konseli mampu menceritakan secara leluasa tanpa ibu paksa, tanpa ibu kamu kenapa nak, bukan seperti itu maksud ibu. Dengan sendirinya Aulia mampu mengungkapkan perasaan yang terjadi, apa yang sedang dirasakan. Oke, paham sampai sini? Bagaimana? Apakah sudah siap untuk melakukan konseling? Aulia tuh pengen cerita bu, memang masih agak Aulia susah dituliskan kata-kata kalau Aulia cerita Aulia pengen nangis. Apa yang terjadi? Coba ceritakan situasi yang mengganggumu saat ini. Kalau misalnya lagi jelasin atau guru yang dijelasin pas itu kalau itu merasa kok aku udah bisa sih, padahal kan aku pengen maju, aku pengen kalau main aku bisa, aku udah pengen. Kalau ibu tanya ada di skala berapa dari 0 sampai 10, tingkat apa
Ya, beban mungkin ya nak ya, yang selama ini ganjal dalam diri Aulia ada di angka berapa? Ya kalau menurut Aulia dari skala 0 sampai 10 itu Aulia ada di tingkat 6 atau 7. Soalnya dia gak pede-nya kalau nak maju. Malah menurut Aulia takut dengan komentar Oh, kurang percaya diri nak ya. Iya. Terus apa yang ingin kamu rubah? Aulia belum tahu karena Aulia pengennya Aulia itu kalau maju ke depan apalagi itu Aulia tuh berani, Aulia udah tahu aja. Jadi Aulianya pengen ibunya bagaimana? Aulia pengen itu mau jadi dia berani maju, berani untuk speaking ke depan. Bisa ibu bisa bantu. Bagaimana caranya meningkatkan atau membuat keyakinan dalam diri Aulia untuk bisa lebih percaya diri seperti itu? Iya. Itu tadi ya. Konseling ini tidak akan terlaksana kalau dari diri konselingnya tidak terbuka, tidak berterus terang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ibu tanya kenapa bisa tidak percaya diri, apa terlihat dari fisik atau dari lingkungan atau dari keluarga, menurut Aulia apa yang membuat diri Aulia tidak percaya diri? Dia tuh udah makan soal dia tuh bisa ini. Kalau aku percaya diri bisa nggak siapa tuh habis itu kalau ada faktor yang lain kalau dari sini satu kekurangan mungkin Aulia berpikir suara Aulia terlalu besar, ngebas seperti itu. Jadi sering dikata-katain teman seperti itu. Itu membuat hal negatif dalam diri Aulia dan teman-teman tidak? kalau dari Aulia pribadi aku rasa suara Aulia bisa jadi Aulia ganggu. Itu kalau kita melihat dari sisi negatif. Tapi coba kalau kita lihat dari sisi positif, suara besar lantang berarti kita kalau lagi berpidato di depan pada saat pelaksanaan upacara bendera, pidato bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tidak perlu pakai mic lagi dong, ya kan? Itu berarti sudah satu nilai plus yang Aulia dapatkan. Terkadang hal negatif itu justru hal positif yang ada dalam diri kita, tergantung dari diri kita mau menilai dari sisi negatif atau dari sisi positif. Kalau Aulia menilai dari sisi negatif, itu dampaknya apa? Kurang percaya diri. Tapi kalau kita meyakin, oh iya, setidaknya aku tidak perlu pakai mic lagi, ya kan? Beda dengan teman-teman yang lain, suara Aulia bisa lantang berbicara tanpa menggunakan mic. Itu satu kelebihan yang tidak didapat oleh teman-teman yang lain. Terus sekarang ibu Aulia pengen lebih percaya diri kan? Sekarang ibu kasih Aulia rencana keinginan yang ingin dicapai. Coba Aulia tulis di sini rencana apa yang ingin dicapai, untuk bisa lebih bersemangat lagi, lebih percaya diri lagi. Sebentar nak ya. Coba tulis keinginan apa yang ingin Aulia capai.
di tangan berikan simpan di dalam hatimu, karena suatu saat hasil dari konseling kita ini akan kita buka saat kamu sudah mampu dan sudah berhasil menaklukkan rasa ketidakpercayaan diri yang dalam diri kamu. Sekarang ibu tanya sama Aulia, Aulia pernah melakukan hal yang sesuatu yang sudah bisa dicapai sebelumnya? Sudah, itu kan disuruh presentasi sendiri-sendiri. Nah itu Aulia beraniin maju, bahkan dari kawan yang orang itu coba lagi untuk maju, jangan bilang aku bisa takut. Aulia beraniin maju, bilang bisa, bisa maju, aku nangis itu. Itu satu contoh kan, berarti di sini Aulia mampu. Kenyataannya Aulia mampu, tapi kurang percaya diri. Coba kalau rasa itu sedikit dikesampingkan, lebih dominan rasa aku harus bisa, aku pasti bisa, aku yakin bisa. Itu sebenarnya ibu mendorong Aulia untuk bisa lebih baik lagi dalam hal ini, rasa percaya diri lebih besar. Tapi yang menjalankannya, yang menjadikannya menjadi bisa diri Aulia sendiri. Percuma ibu ngomong dan ngasih motivasi untuk Aulia kalau diri Aulianya tidak punya keinginan yang yang maju, yang ingin merubah, ya. Jadi semuanya itu tergantung dari diri Aulia. Sekarang tanamkan dalam diri bahwa kalau terus-terusan Aulia rasa kurang percaya diri itu ditanamkan dan terus ada dalam diri Aulia, apa yang akan terjadi? Prestasi menurun, teman-temannya menjadi menjauh apa? Karena kurang percaya diri tadi. Aulia anaknya minderan, suka menyendiri, nggak pedean. Akibatnya banyak hal-hal negatif yang Aulia dapat. Mau terus-terusan seperti itu atau menggali motivasi dalam diri sendiri untuk merubah hal yang kurang baik? Aku pengen gali lagi biar aku bisa lebih berani lagi. Tak pengen nggak punya diri. Semua tergantung dari jadi mulai sekarang robah pola pikirnya, robah pemikirannya. Kalau kita selalu dihantui rasa kurang percaya diri, kalau kita sering dihantui hal-hal negatif yang membuat diri kita jatuh, terpuruk, apa yang akan terjadi? Sebaliknya, kalau kita berpikir kekurangan kita menjadi kelebihan, apa yang kita dapatkan? Ya? Jadi mulai sekarang tanamkan dalam dirimu bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti bisa merubah dirimu lebih baik lagi. Selagi itu baik untuk dirimu, lakukan.
jangan terus-terusan dihantui perasaan yang kurang percaya diri. Jadi bagaimana sampai sini? Masih ada yang kurang membuat Aulia belum yakin, atau Aulia pengen mencoba apa yang sudah kita bicarakan ini? Untuk sejauh ini dari yang Aulia pengen coba, tapi Aulia boleh nanya. Boleh. Kalau misalnya Aulia keluar dari zona nyamannya Aulia, terus Aulia mungkin dari karakter atau sifat itu beda dengan yang sekarang, apa itu apa Bu? Yang penting kuncinya tadi, kita melakukan hal baik itu untuk diri kita, teman kita, dan lingkungan kita. Aulia pengen merubah rasa ketidakpercaya dirian dalam diri Aulia kan? Nah, apa yang Aulia lakukan? Jadi pede, bodoh amat orang mau berkata apa. Yang penting kita yakin. Contoh nih, kalau seandainya lagi di dalam pelajaran, diskusi, atau guru menerangkan, Aulia sudah yakin, karena kenyataannya kita tuh, dalam diri kita tuh, kalau guru lagi tanya tuh, kita tuh ada kan jawaban di sini, cuman untuk mengacungkan tangan itu kita tidak pede. Nah, mulai sekarang rubah mindset yang ketidakpercayaan diri itu. Dengan kata itu tadi, coba bangun sendiri hal positif, pikiran-pikiran positif bahwa kamu itu mampu, kamu itu pasti bisa. Bercermin dari teman-teman yang punya rasa percaya diri yang tinggi. Itu salah satu contoh dan salah satu modal kamu untuk meyakinkan hati kamu untuk bisa sama dengan teman-teman yang mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Itu satu contoh. Dan dua, selanjutnya, keyakinan itu ada dalam diri Aulia. Kalau Aulia masih merasa ragu dengan apa yang Aulia lakukan, hasilnya juga akan kembali lagi ke awal, benar. Tapi kalau bismillah, saya yakin apa yang saya lakukan pasti baik. Coba Ibu yakin kok. Kalau Aulia yakin, kalau Aulia berani dengan seperti itu, kamu akan menjadi seorang pemimpin nantinya. Karena dulu ibu juga waktu zaman masih jadi siswa, ibu pernah dikasih motivasi oleh guru ibu, jangan pernah terus-terusan menjadi ekor. Coba tunjukkan kemampuan dirimu, sekali-sekali kamu harus menjadi kepala. Karena dengan kepala itu kita lihat banyak tidak teman-teman yang mengiringi hal-hal positif dalam diri kita. Kalau kita kurang percaya diri, kita akan selamanya jadi ekor. Nah, kalau kita jadi ekor, kapan kita bisa maju jadi pemimpin? Padahal kenyataannya kita itu mampu, karena rasa kurang percaya diri dalam diri kita tadi, makanya itu kita kurang pede. Makanya hal yang seperti itu dibuang, langsung ditutup, ibarat kata lubang itu langsung kamu tutup, jangan sampai. Nah, seperti itu. Sekarang Aulia yakin tidak dengan dengan diri Aulia sekarang? Kalau Aulia tuh mampu. Mungkin ada sedikit karena Aulia belum yakin. Kalau mungkin Aulia kan nanti bakalan yakin kalau Aulia itu pasti bisa, atau bahkan bisa lebih dari teman-teman Aulia. Iya, pasti itu dari dalam diri. Yakin itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, yakinlah tidak akan ada hasil yang sia-sia.
Selanjutnya bagaimana Aulia bisa mengungkapkan diri Aulia ke depannya yang ingin Aulia sampaikan agar rasa ketidakpercaya dirian itu menjadi hilang dalam pikiran. Aulia boleh untuk mengungkapkannya sendiri, tapi kalau misalnya Aulia pengen mengungkapkannya, Aulia pengen kalau misalnya ada suatu saat ada perlombaan, Aulia pengen maju dan Aulia pengen, tapi kalau Aulia tuh bisa mengambil dari suatu lomba itu. Nah itu harus seperti itu, selamanya kamu tuh harus berpikir seperti itu, ya. Ibu apresiasi yang seperti itu. Kalau kamu terus-terusan berpikir seperti itu, yakinlah dengan sendirinya perlahan kamu rasa ketidakpercaya dirian itu akan hilang. Dimulai dari rasa percaya diri yang tinggi, mau bersosialisasi dengan lingkungan, mau berinteraksi dengan orang yang lebih bisa dahulu dari kita, ya kita akan menjadi pribadi yang baik, lebih setidaknya satu langkah lebih maju, ya kan? Anak pintar dan anak cerdas. Kalau pintar dimulai dari pengetahuan, kalau cerdas dari akal sehat, dari akal pikiran. Semua yang kita lakukan itu tergantung dari pikiran. Kalau kita berpikir kita tidak mampu, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Dan sebaliknya, kalau kita meyakini kalau diri kita mampu, yakinlah. Walaupun rasa percaya diri itu selalu menghantui kita, tapi dengan keyakinan kita tadi, kita akan bisa merubah atau menghilangkan rasa ketidakpercaya dirian kita menjadi percaya diri, ya. Nah, sekarang Aulia coba bisa berkomitmen untuk bisa menghilangkan rasa percaya diri agar kedepannya Aulia bisa belajar dengan baik, bisa lebih berkonsentrasi, bisa lebih berani, lebih fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan guru, baik itu dari diskusi kelompok. Aulia bisa jadi pemimpin, bisa jadi contoh bagi teman-temannya. Pasti suatu saat kalau Aulia menjalani apa yang sudah menjadi pembicaraan kita hari ini, pasti teman-temannya ngomong, oh iya Aulia sekarang sudah berubah ya, lebih baik ya. Tadi yang tadinya tidak berani untuk menjawab pertanyaan dari guru ataupun dari diskusi kelompok, sekarang sudah bisa lebih berani lagi. Nah itu suatu saat bisa Aulia bagikan ke teman-teman Aulia, ya kan? Pasti banyak kan teman-teman tuh yang pada kenyataannya mampu, tapi karena ketidakpercaya dirian itu menjadi tidak mampu. Kalau itu terus-terusan kita tertanam dalam diri kita, maka kita akan menjadi anak muda yang terbelakang, ya kan? Ya, kalau kita teruskan. Tapi kalau kita hilangkan, kalau kita sadar, oh iya rasa ketidakpercayaan dirian ini harus aku hilangkan. Kalau terus-terusan ada dalam diri saya, maka akan membuat saya menjadi pemuda yang tidak bisa, selalu di belakang. Itu kan berarti Aulia sudah bisa berpikir kan, sudah bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang layak untuk Aulia lakukan. Nah, bisa. Mulai hari ini bisa. Harus yakin bahwa segala sesuatu yang kita yakini, kita berjalan di jalan yang benar, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, kalau terus-terusan ada menggerogoti diri kita, akan menjadikan diri kita menjadi terbelakang. Jadi itulah tadi kuncinya. Hindari rasa percaya diri itu, hindari rasa takut dalam diri kita. Yakinlah apa yang menjadi pikiran positif, apa yang menjadi pikiran baik dalam diri kita,
itu akan dengan sendirinya di kehidupan nyata akan berubah menjadi hal yang baik. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau kita berpikir buruk, hasilnya juga akan buruk. Terkadang kita berpikir baik, jalan di depan juga buruk kan? Nah, apalagi kalau kita terus-terusan berpikir buruk, hasilnya pasti akan jauh lebih buruk. Makanya segala sesuatu itu dimulai dari niat yang baik, dari keyakinan yang kuat, hilangkan semua rasa ketidakpercaya dirian kita. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Ibu, kalau misalnya untuk meningkatkan rasa percaya diri itu bisa nggak kalau misalnya Kak Ali itu pengen mendalami hobi-hobinya dulu, Iya. jadi baca-baca buku dulu atau nonton video-video motivasi dari itu. Boleh. Iya, memang harus kita tuh, banyak orang-orang sukses itu dari kekurangan, nak. Iya kan? Coba sekali-sekali Aulia lihat YouTube, banyak kan yang kakinya cacat, tapi dia mampu menjadi pelari internasional. Nah, ada yang dia tangannya kurang cacat juga, kecil, tapi dia mampu menjadi juara renang tingkat dunia. Banyak yang seperti itu, nak. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik tadi. Ya. Oke, sekarang Aulia tanamkan dalam diri Aulia. Nah, sebentar ibu. Sekarang setelah itu Aulia isi untuk meyakinkan diri Aulia. Nah, ini ada kontrak tingkah laku. Di sini yang semua kekurangan dalam diri Aulia, mulai dari rasa percaya diri, rasa percaya diri itu timbulnya apa? Bikin PR yang tadinya bisa jadi tidak bisa, kan? Yang tadinya presentasinya bagus, presentasi kelompoknya bagus menjadi berantakan. Nah, sekarang dikasih Aulia ini teknik kontrak tingkah laku. Di sini Aulia berjanji dalam diri Aulia ingin berkomitmen lebih baik lagi agar kedepannya Aulia bisa menjadi pribadi yang percaya diri. Sama-sama kita sekarang tanamkan dalam diri Aulia komitmen yang besar untuk menghilangkan rasa percaya diri dalam diri Aulia, karena kalau terus-terusan itu akan berakibat ya. Terima kasih untuk kegiatan konseling kita hari ini. Ibu harap pertemuan kita kali ini akan menjadi manfaat untuk Aulia ke depannya. Aulia bisa berpikir baik, biar lebih percaya diri lagi, dan bisa bersekolah, belajar dengan penuh rasa percaya diri. Oke, Ibu akhiri konseling kita hari ini dengan sama-sama mengucap Alhamdulillah. Jujur,